Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya yang bernama Nur Apni dari kelas 3D akan menjelaskan tentang materi persoalan-persoalan pendidikan kekinian yang mencakup kapitalisme pendidikan, komersialisme pendidikan, liberalisme pendidikan, dan humanisme pendidikan, yang dibimbing oleh Bapak dosen kita, Dr. Herprizal M.Sy. Yang pertama yaitu adalah A. Pengertian kapitalisme pendidikan. Menurut Kautar, kapitalisme adalah paham yang menyatakan bahwa tidak ada pembatasan dari negara bagi warga negaranya guna memiliki properti pribadi, sehingga dimungkinkan terjadinya akumulasi modal pada perorangan atau bisa individu atau korporasi, sehingga diharapkan kesejahteraan orang tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan kapitalisme, maka diperlukan adanya liberalisme, yang mana penjelasannya akan dibahas selanjutnya. Secara terminologi, kapitalisme berarti suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dan yang kedua adalah komersialisme pendidikan. Pengertian komersialisme pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersialisme diartikan perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Melihat pada arti itu, komersialisme pendidikan dapat diartikan menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan. Dan yang ketiga adalah liberalisme pendidikan. Pengertian liberalisme pendidikan secara etimologi, liberalisme pendidikan terdiri dari dua suku kata, yaitu liberalisme dan pendidikan. Kedua kata tersebut memiliki definisi yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, liberalisme adalah usaha menuju kebebasan, dan dalam istilah asing, liberalisme diambil dari bahasa Inggris yang berarti kebebasan. Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barri mendefinisikan liberalisme sebagai paham yang menekankan kebebasan individu atau partikular yang mengutamakan kebebasan. Dari beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa liberalisme adalah paham yang mengedepankan akal dalam suatu pemikiran atau pendapat, yang mana liberalisme ini pada hakikatnya berasal dari tiga asas utama, yaitu yang pertama adalah kebebasan, dan yang kedua adalah individualisme, dan yang ketiga rasionalisme. Dan yang terakhir adalah humanisme pendidikan. Pengertian humanisme pendidikan. Humanisme dalam arti filsafat diartikan sebagai filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, sehingga manusia bisa menempati posisi yang sangat sentral dan penting di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang humanis menekankan bahwa hal yang pertama di dalam pendidikan adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi-pribadi dan antar pribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah. Jadi kesimpulan dari 4 macam persoalan-persoalan pendidikan kekinian di atas dapat disimpulkan bahwasanya ada dampak negatif dan ada juga dampak positif yang terjadi pada masa pendidikan di saat ini. Ada pendidikan dijadikan alat untuk berdagang, bahkan pendidikan saat ini hanya untuk orang-orang yang memiliki ekonomi yang di atas rata-rata, sedangkan untuk orang-orang yang memiliki ekonomi yang di bawah rata-rata atau orang-orang yang berkecukupan sangat sulit untuk mendapatkan
pendidikan. Apabila pendidikan tidak biasa mengatasi masalah-masalah, maka akan masuklah paham-paham yang akan merasuki jiwa-jiwa peserta didik, yakni berupa paham-paham yang simpang siur yang akan menghancurkan masa depan peserta didik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.